on the economic fundamentals and move on. And why is it that we... Tak menang Cina! Jatuh motor Cina! Sedikit marah mungkin terasa wajar, tapi marilah kita fokus pada fundamental ekonomi dan melangkah maju. Mengapa harus selalu menyalahkan Cina atas segala masalah? Semuanya salah China. Kalah dalam pilihan raya, China tak menang. Motor jatuh, China tak boleh pergi ke television. China, semuanya China di negara kita. Satu kesalahan kecil dalam kalimat, satu nada yang terdengar sombong di telinga yang salah. Dan sebuah negara bisa kehilangan segalanya tanpa perang, tanpa sanksi, tanpa teriakan keras. Tidak ada tank yang bergerak, tidak ada kapal perang yang berlayar, tidak ada bendera yang diturunkan. China tidak marah secara terbuka. China tidak mengecam dengan suara lantang. China tidak mengancam melalui media. China hanya melakukan satu hal yang paling ditakuti dalam ekonomi global. China pergi, bukan pergi dengan amarah yang meledak-ledak, tapi berpaling dengan tenang dan terukur. Dan bagi Malaysia, itu jauh lebih menyakitkan daripada konfrontasi langsung. Ketika ekspor ke China mulai menurun secara signifikan di sektor tertentu, dunia perdagangan internasional langsung menyadari bahwa ini bukan fluktuasi biasa, bukan efek musiman semata, bukan sekadar penyesuaian pasar sementara. Penurunan tajam di komoditas kunci, seperti minyak sawit, menjadi alarm yang seharusnya membuat semua pihak waspada. Namun, pada awalnya, respons elit politik seringkali tampak tenang. Seolah-olah segalanya masih bisa diatasi dengan pidato berapi-api, optimisme berlebih, dan retorika nasionalisme yang gagah di panggung domestik. Padahal, angka-angka ekonomi tidak peduli pada pidato. Angka tidak peduli siapa yang sedang berkuasa. Angka hanya mencerminkan realitas yang keras dan tak terbantahkan. Realitasnya sederhana, sekaligus brutal. Malaysia mulai kehilangan prioritas di mata Cina sebagai mitra dagang utama di beberapa sektor krusial. Selama lebih dari 1 dekade, China telah menjadi mesin penggerak utama bagi ekonomi Malaysia. Manufaktur berdenyut seiring permintaan dari China. Sektor elektronik bergantung pada pasar raksasa itu. Minyak sawit mengalir deras ke pabrik-pabrik pengolahan China. Pariwisata, logistik, investasi langsung semuanya mengikuti irama pertumbuhan Beijing. Ketika China mengalami perlambatan, Malaysia merasakan dampaknya. Ketika China mengubah prioritas, Malaysia harus menyesuaikan diri dengan cepat. Ini bukan rahasia lagi. Bahkan, mahasiswa ekonomi dasar pun memahami ketergantungan ini. Namun, anehnya, sebagian elit politik bertindak seolah-olah negara ini bisa berdiri tegak tanpa China, hanya dengan modal keberanian berbicara di depan kamera dan publik. Masalahnya, China tidak pernah bereaksi emosional di depan kamera. China menyatakan ketidaksenangannya bukan melalui pernyataan keras, tapi melalui data dagang yang berubah, laporan impor yang menurun, grafik ekspor yang melandai, aliran investasi yang melambat. Tidak ada headline besar tentang China yang mengecam Malaysia. Tidak ada duta besar yang ditarik pulang secara dramatis. Tidak ada drama diplomatik yang menjadi tontonan media. Yang ada hanyalah angka-angka yang secara perlahan berubah arah. Impor dari Malaysia turun di sektor tertentu. Ekspor komoditas kunci jatuh. Investasi mulai dialihkan. Disitulah kepanikan sebenarnya bermula. Karena ketika angka mulai berbicara, tidak ada lagi ruang untuk interpretasi politis yang mengaburkan fakta. China terkenal dengan karakter yang sering diremehkan oleh banyak politisi. Mereka menghukum tanpa suara gaduh, tanpa drama publik, tanpa emosi yang meledak. Semuanya dilakukan secara diam, presisi dan efektif. Penurunan impor 5-10 mungkin masih bisa dianggap normal. 20% mulai memicu kekhawatiran serius. Tapi ketika mencapai 30-40 di komoditas spesifik seperti minyak sawit, itu adalah tanda bahwa hubungan dagang telah memasuki fase pendinginan strategis. Yang paling menyakitkan adalah pendinginan ini sering terjadi tanpa peringatan terbuka, tanpa kesempatan untuk klarifikasi mendalam, tanpa sinyal keras yang jelas. China langsung bertindak. Karena bagi mereka, perdagangan bukan soal perasaan pribadi, tapi soal kepastian jangka panjang. Dampaknya terhadap industri Malaysia terasa cepat dan nyata. Pabrik-pabrik pengolahan mulai menahan ekspansi. Sektor logistik kehilangan volume pengiriman, pelabuhan yang biasanya ramai menjadi lebih sepi, rantai pasok terganggu, investor mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya sementara, atau ada masalah struktural yang lebih dalam? Pertanyaan semacam itu saja sudah cukup membuat pasar gelisah, karena investor paling alergi terhadap ketidakpastian geopolitik yang diciptakan sendiri. Ironisnya, semua ini tidak terjadi karena Malaysia kekurangan sumber daya alam, bukan karena kalah dalam teknologi, dan bukan karena ada perang dagang skala besar. Ini murni akibat salah membaca posisi tawar dalam hubungan bilateral. Malaysia kadang lupa hukum dasar dalam berhubungan dengan raksasa ekonomi, seperti China. Negara menengah tidak bisa bersikap terlalu keras, kecuali siap menanggung konsekuensi penuhnya. Ketika retorika politik mulai membahas pengurangan ketergantungan pada China di ruang publik, Beijing tidak membalas dengan debat terbuka. Mereka mencatat, mengevaluasi, dan memutuskan apakah Malaysia masih layak menjadi mitra utama jangka panjang. Jawaban mereka terlihat jelas di neraca dagang.
diversifikasi sumber pasok ke negara lain yang lebih stabil dan kurang vokal. Inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan negara berkembang. Mengira China akan bereaksi emosional seperti politisi domestik. Padahal, China berpikir seperti korporasi raksasa global. Jika mitra mulai tidak konsisten, mulai bicara ke arah yang berlawanan, mulai bermain dua kaki, solusinya bukan perdebatan panjang, tapi diversifikasi risiko. Di Asia Tenggara, pilihan alternatif itu jelas. Indonesia, dengan pasokan masif, industri yang berkembang pesat, dan sikap yang lebih tenang, serta fokus pada kerja nyata. Disinilah tamparan psikologis terasa paling dalam. Kehilangan pasar itu satu hal, tapi melihat pasar tersebut berpindah ke tetangga yang selama ini dipandang sebelah mata adalah luka ego yang dalam. Malaysia selama ini nyaman dengan citra lebih tertib, lebih maju, lebih premium. Tapi China tidak membeli citra. China membeli barang stabil, murah, berkelanjutan dalam volume besar. Penurunan ekspor minyak sawit Malaysia ke China yang mencapai hampir 30-40 di periode tertentu 2025 akhirnya memukul kepercayaan diri nasional. Media mulai ramai membahas, analis lebih jujur dalam prediksi. Publik mulai sadar bahwa ekonomi negara jauh lebih rapuh daripada yang digambarkan dalam pidato kenegaraan. Ironisnya, kepanikan baru muncul setelah China memilih diam. Karena kemarahan terbuka masih bisa dinegosiasikan. Diam adalah tanda bahwa keputusan strategis sudah diambil. China tidak sedang menghukum secara emosional. Mereka hanya menyusun ulang peta dagang global. Dan Malaysia turun beberapa tingkat dalam daftar prioritas. Pelajaran pahitnya sederhana tapi mahal. Dalam ekonomi global, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak lantang, tapi mitra yang berhenti bicara dan mulai bertindak. Kesalahan ini sering diperparah oleh gaya retorika politik yang tidak seimbang dengan kekuatan ekonomi aktual. Dalam diplomasi dagang, retorika keras hanya efektif jika didukung neraca dagang yang dominan, teknologi kunci, atau posisi strategis global. Jika masih bergantung pada permintaan satu pasar besar, lalu berbicara seolah bisa lepas kapan saja, itu bukan keberanian, itu ketidaksadaran posisi. Retorika mencari pasar alternatif terdengar heroik, tapi sering kosong tanpa rencana konkret. Pasar baru seperti Afrika atau Amerika Latin memang potensial, tapi pertanyaannya bukan bisa atau tidak, melainkan kapan, dengan infrastruktur apa, melalui jalur mana. Tidak ada perjanjian dagang besar yang langsung siap, tidak ada logistik setara, tidak ada pembeli dengan volume sebesar China. Yang ada hanya kalimat umum yang indah di telinga, tapi nol nilai gizi ekonomi. Sementara itu, Indonesia sibuk bekerja nyata, menawarkan kontrak jangka panjang, mendorong hilirisasi, menyambut investasi, menjaga stabilitas di sektor sawit mahkota kebanggaan Malaysia yang selalu diklaim lebih bersih, lebih hijau, lebih premium. Realitas pasar berbeda. Dunia tidak membeli brosur sertifikasi semata. Dunia membeli minyak dalam volume besar, stabil, kompetitif. Fakta menunjukkan penurunan ekspor sawit Malaysia ke China karena harga premium yang kurang kompetitif dibanding alternatif. Indonesia, dengan pangsa lebih dari setengah pasokan dunia, memberikan jaminan kontinuitas yang lebih meyakinkan. Bukan hanya sawit mentah, tapi paket lengkap dari bahan baku hingga produk hilir, dari nikel hingga baterai, dari CPO hingga biodiesel. Bagi China, ini soal keandalan, kapasitas besar, politik luar negeri yang tidak ambigu, retorika yang tidak berubah-ubah. Elit yang gemar bicara ke publik sebelum bicara ke mitra dagang sering dianggap kurang dapat diandalkan untuk investasi besar. Hari ini, pergeseran itu terlihat di data. Pertumbuhan ekspor Malaysia di beberapa sektor melambat, sementara Indonesia semakin terikat dalam rantai pasok global China. Keputusan ini strategis jangka panjang, berdasarkan perhitungan dingin, bukan emosi. Dari rasa percaya diri berlebih menjadi defensif, dari meremehkan tetangga menjadi cemas publik, mulai bertanya, kapan arah hilang? Jawabannya pahit ketika kesombongan tidak diimbangi kesiapan nyata. Malaysia ingin dihormati sebagai negara berdaulat, tapi lupa bahwa kedaulatan ekonomi dibangun dari kapasitas produksi, konsistensi pasokan, kerja keras, bukan sekadar pidato. China membaca semua itu dan memilih tanpa drama. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling lantang suaranya. Sejarah mencatat siapa yang paling siap dan konsisten. Hari ini, China memilih mitra yang tenang dan fokus. Pelajaran ini mahal, tapi jika dipahami dengan baik, bisa menjadi titik balik untuk reformasi ekonomi yang lebih bijak dan berkelanjutan.